Pemirsa, cara berpakaian dikatakan memiliki korelasi yang positif terhadap kinerja. Benarkah demikian? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan kali ini di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Human Resources dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi. Pak Ardi, ini betul tidak sih cara berpakaian bisa berpengaruh terhadap kinerja, Pak? Ya, korelasi akhirnya mungkin bisa seperti itu ya, karena banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Anda adalah apa yang Anda pakai. Ya, jadi kalau Anda menggunakan pakaian yang formal, Anda menggunakan pakaian yang santai, maka Anda kelihatannya lebih rileks. Kalau Anda menggunakan pakaian formal, tentunya Anda akan kelihatan lebih serius, kemudian lebih terkesan profesional. Jadi benar sekali hal seperti itu. Oke, tapi apakah dengan berpakaian rapi, bagus, itu betul-betul bisa meningkatkan kepercayaan diri kita di tempat kerja? Iya, itu bisa. Misalnya gini, kalau kita mau melakukan presentasi di tempat pekerjaan, misalnya besok kita mau melakukan presentasi, nggak hanya persiapan terhadap bahan presentasinya kita, tetapi pakaian yang kita gunakan juga bisa membantu kita untuk meningkatkan boosting kita punya kepercayaan diri gitu ya. Kalau kita merasa udah siap dengan pakaian cukup siap, dengan appearance yang cukup bagus, itu tentunya meningkatkan rasa percaya diri kita, sehingga kita ketika saat kita mendeliver presentasi kita itu bisa kelihatan dari orang yang menjadi pendengar atau menonton Anda untuk presentasi. Tapi kan ada juga profesi yang pakaiannya barangkali tidak istimewa, tapi tetap saja kepercayaan diri meningkat begitu. Iya, memang tergantung macam-macam industrinya, Mbak Chandra ya. Karena kalau misalnya kita bisa saya kasih contoh lah ya, kreatif industri itu akan sangat berbeda misalnya dengan finance industry. Ya, itu memang ada stigma yang di tengah-tengah masyarakat saat ini beredar. Misalnya kalau di kreatif industri sebenarnya tidak terlalu terkekang dengan dengan gaya berpakaian sangat konservatif gitu ya, harus pakai dasi segala macam. Selama dia merasa nyaman dan sopan sesuai dengan kaidah normatif, biasanya orang-orang akan menerima dengan baik. Tapi kalau di financial industry, Anda tahu bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seorang karyawan atau bekerja. Makanya kemudian banyak kalau kita lihat di financial industry itu orang bekerja lebih konservatif, menggunakan dasi, bahkan jas, ataupun kalau memang mau terlihat lebih santai tapi tetap profesional, menggunakan batik seperti yang saya pakai hari ini. Jadi memang ada pakem-pakemnya ya, ada Pak, pakem-pakem tertentu tergantung industri. Oke, nah jika pada akhirnya cara berpakaian ini akan sangat berkorelasi dengan kinerja seperti yang tadi Pak Ardi singgung, apakah perusahaan kemudian perlu mengatur cara berpakaian karyawannya? Ya, lagi-lagi saya lihat, kita harus lihat dari industrinya. Ya, jadi industrinya juga jangan kita lupakan, karena industri ini yang akan sangat menentukan budaya yang harus dibangun. Ya, kalau kita bangun antara industri, budaya dengan cara berpakaian, itu bisa sangat erat. Bisa ada satu industri yang memang memaksa karyawannya, bukan memaksa lah, dalam konteks meminta karyawannya untuk punya seragam gitu ya, sehingga terbangun yang namanya esprit de corps, semangat tim yang tinggi, sehingga tahu nih, oh seragam ini membuat kita merasa satu. Ada perusahaan yang tidak mengatur seragam, tetapi lebih menitik beratkan kepada kreativitas dari karyawan itu sendiri, sehingga mereka berpikir bahwa yang penting Anda sopan, Anda bisa datang ke kantor dengan pakaian yang sopan, dan Anda bisa berproduksi. Ada perusahaan yang kemudian memang mengatur tidak perlu seragam, tapi mengatur hal-hal tertentu di dalam konteks organisasinya, sehingga punya ciri-ciri yang berbeda dengan tempat lain. Ciri khas perusahaan masing-masing ya Pak ya, tergantung dari jenis perusahaannya. Betul. Oke Pak Ardi, barangkali bisa diberikan tips untuk berpakaian di tempat kerja ini, tentunya di luar dari konteks harus istimewa ya Pak ya, tapi paling tidak untuk standar dasarnya seperti apa, standar bakunya? Ya, saya kira sih normatif aja ya. Nah, normatifnya dalam konteks begini, kalau Anda bekerja di financial industry, tentunya ada set atau aturan tersendiri yang Anda harus taati. Misalnya Anda berpakaian kemeja, kemudian dengan dasi, karena di situ Anda bisa terlihat lebih profesional. Di industri yang berbeda, disesuaikan aja dengan produk yang Anda jual misalnya. Tapi tetaplah menjaga aturan dan kaidah normatif, sehingga itu tidak mengganggu orang lain yang kemudian berinteraksi dengan perusahaan Anda. Betul, dan tentunya itu adalah representasi dari Anda sendiri ya. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, Anda adalah apa yang Anda pakai. Oke, bagus sekali Pak Ardi. Terima kasih, pasti memberi masukan yang banyak sekali buat pemirsa di rumah ya. Jadi pemirsa, jangan lupa cara berpakaian menunjukkan siapa diri Anda. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, cerdas berkarya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh